Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semua. Di hari yang terakhir, sesi yang terakhir ya. Semoga tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Apalagi ditunggu pertanyaannya Bu. Kalau Ibu-Ibu saya masih senang Bu. Yang penting jangan yang cowok Bu. Saya masih normal soalnya Bu. Baik, untuk kali ini saya akan sampaikan ya terkait pedoman cara peredaran pangan online yang baik ya. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ega terkait CPPOB ya, khususnya di PKGK dan juga untuk produk steril komersial ya. Nah, untuk kali ini kita akan coba gali, mungkin tidak mendalam ya karena ini waktunya juga sangat singkat. Ya. Jadi ini yang akan saya sampaikan ada dua hal di sini. Pertama adalah sistem manajemen keamanan pangan olahan di peredaran, ya, dikenal dengan SMKPO. Yang kedua adalah bagian dari SMKPO, yaitu adalah pedoman cara peredaran pangan olahan yang baik atau CPRPOB. Nah, ini Bapak Ibu semua untuk kita ketahui sama-sama ya bahwa Indonesia ini sangat luas ya. Dan kalau kita bicara retail ya, jadi nanti di slide berikutnya kita akan lebih fokus kepada retail Bapak Ibu semua ya. Kita tahu bahwa Indonesia sangat luas ya, pulaunya sangat banyak, penduduknya juga luar biasa banyak. Dan tentunya retail ya dalam hal ini adalah baik retail modern atau retail tradisional juga jumlahnya sangat banyak. Ya, mengapa retail ini menjadi sangat kritis? Ya, apabila kita bicara terkait konteksnya adalah keamanan pangan di sepanjang rantai pangan, karena retail ini adalah titik temu antara produk ya dengan konsumen. Ya kalau kita bicara titik kritis, nah ini yang paling kritis sebenarnya di retail ini sebenarnya. Jadi kita tahu bahwa produsen sudah berusaha dengan sangat optimal ya, sangat maksimal untuk bisa apa istilahnya menjaga agar produknya tetap aman, tetapi ketika di retail ya tidak dilakukan cara yang baik untuk menjaga agar pangan itu tetap aman, maka akibatnya menjadi fatal ya. Bisa terjadi keracunan pangan atau kalau misalnya levelnya meningkat bisa jadi KLB. Ya. Kejadian luar biasa keracunan pangan ya. Nah, itu yang tentu kita hindari bersama. Nah, yang akan saya sampaikan juga sebenarnya adalah pada intinya konten dari peraturan Badan POM ya, nomor 21 tahun 2021 ya, yaitu tentang penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan olahan di sarana peredaran. Untuk Bapak Ibu ketahui sebenarnya ini bukan hal yang baru ya. Jadi kami istilahkan adalah revitalisasi ya. Jadi tadinya ada dua peraturan ya, yaitu adalah peraturan Kepala Badan POM tahun 2011 yaitu tentang pedoman cara retail pangan yang baik. Nah, ini untuk yang retail modern. Dan yang kedua adalah peraturan Kepala Badan POM tahun 2015 ya, itu tentang pedoman cara retail pangan yang baik di pasar tradisional. Nah, untuk yang baru ini perbedaannya adalah ruang lingkupnya Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau di yang sebelumnya itu hanya retail, nah untuk yang baru ini diperluas ruang lingkupnya. Jadi ditambahkan di situ ada distributor, ada importir ya. Dan termasuk juga perusahaan transportasi atau logistik juga masuk ke dalam ruang lingkup peraturan yang baru ini. Jadi semua pelaku usaha di rantai peredaran, ya, itu yang menjadi ruang lingkup dari peraturan yang baru. Berikutnya adalah ketika kita bicara rantai pangan, ketika kita bicara keamanan pangan, tentu kita bicara soal jaminan agar produk itu senantiasa aman gitu ya, aman dari mulai hulu sampai hilir, dari mulai produksi primer ya, dalam hal ini petani ya, terus yang peternakan, misalnya peternak itu juga masuk ke primer ya, terus masuk ke manufacture, pabrik ya, industri, terus nanti masuk ke retail ya, tentu ada distribusi di situ ya. Nah, semua ini ya harus dijaga agar produk itu tetap aman, yaitu dengan cara apa? Dengan menerapkan sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan. Tadi kalau kita bicara pangan steril komersial,
Ya, tentu kita akan teringat ya, Bapak Ibu semua bisa nanti googling ya, apa itu PMR. Sini ada PMR ya. Program manajemen risiko, yaitu adalah sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan yang diterapkan di industri pangan. Nah, saat ini yang wajib ya penerapannya adalah untuk pangan seri komersial dan juga untuk PKGK, Bapak Ibu semua. Nanti untuk lebih dalam lagi bisa Bapak Ibu semua searching di jdih.pom.go.id, ketik aja kata kuncinya manajemen gitu ya, nanti keluar tuh ya terkait program manajemen risiko. Lalu tadi saya sampaikan tidak cukup ya keamanan pangan itu hanya di tingkat produsen atau manufacturer ya, atau pabrik ya, tetapi juga harus dijaga di sepanjang rantai peredaran pangan sampai ke tangan konsumen. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita dari Badan POM kita buat satu sistem namanya SMKPO, Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan. Nah, yang tentunya kita harapkan tadi pangan yang dari produsen itu tetap senantiasa aman gitu ya, aman dan bermutu tentunya ya, sampai ke tangan konsumen. Satu lagi perbedaan Bapak Ibu semua ya antara peraturan yang lama dengan peraturan yang semua ya, bahwa sistem manajemen keamanan pangan olahan atau SMKP ini merupakan sistem yang mengedepankan proaktif kontrol. Artinya apa? Artinya tanggung jawab itu ya untuk tadi menjamin keamanan pangan dan mutu pangan itu ada di tangan pelaku usaha. Ya, lalu bagaimana pengawasannya? Pengawasannya dilakukan secara mandiri melalui apa? Mereka buat audit internal, mereka mau audit diri sendiri. Hasilnya itu yang nanti dilaporkan ke Badan POM. Ya. Kalau selama ini namanya ada Bu istilahnya watchdog control. Jadi Badan POM ini kayak anjing penjaga Bu. Kalau saya mungkin lebih halus lah, jangan anjing ya. Satpam lah. Nah, kucing, tapi kucing ini Bu malas-malasan Bu kalau kucing. Mungkin anjing lebih ini Bu ya, cocok. Tapi mungkin kalau lebih halus mungkin satpam ya. Kalau istilah saya itu satpam. Di Badan POM ada di di sarana ngeliatin, melototin gitu ya. Kalau ada pelanggaran, fluid, semprit gitu ya. Oh, Anda kan pelanggaran, kami kasih sanksi seperti itu. Dan itu sudah tidak, menurut saya tidak tepat ya. Mengapa? Sarana peredaran itu sangat banyak Bapak Ibu semua. Orang Badan POM ada berapa sih gitu ya? Apalagi kalau kita bicara pengawas pangan. Itu nggak mungkin gitu ya. Coba kita seperti Naruto ya. Kita bisa membelah diri jadi ribuan, mungkin bisa ya. Nah, oleh karena itu ada keterbatasan sumber daya manusia, ada keterbatasan anggaran. Nah, sekarang kita gunakan yang namanya proaktif kontrol. Ya. Karena mau tidak mau yang tanggung jawab ya tentu yang si pembuatnya dong ya, itu yang paling utama ya. Jadi si pabrik itu yang paling utama nih yang harus menjamin keamanan pangan. Itu termasuk pada saat nanti ada recall, penarikan pangan ya, ketika ada kasus, yang tanggung jawab siapa yang paling utama? Produsennya yang paling utama. Tentu ada peran dari distributor, ada peran dari retail ya, tapi yang paling utama adalah si pabriknya. Kenapa? Dia yang buat, dia yang tanggung jawab gitu ya. Itu ya intinya. Nah, kita sekarang ke bagian yang membosankan Bapak Ibu semua, itu adalah terkait definisi. Mau tidak mau harus disebutkan ya definisi ini. Jadi SMKP ini adalah sistem yang disusun dan dikembangkan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan melalui pengawasan berbasis risiko secara mandiri ya di sepanjang rantai peredaran pangan. Jadi kata kuncinya adalah satu adalah pengawasan berbasis risiko dan yang kedua adalah dilakukan secara mandiri Bapak Ibu semua. Apa itu pengawasan berbasis risiko? Ya, basis risiko artinya apa? Yang kita perhatikan adalah titik-titik kritis Bapak Ibu semua. Hanya titik-titik kritis. Mengapa? Ya kita tahu sendiri untuk mencapai level keamanan pangan 100% itu tidak mungkin Bapak Ibu semua. Itu bisa nggak balik modal itu pelaku usaha kalau mau 100% keamanan pangan ya. Makanya ditetapkan ada namanya batas toleransi keamanan pangan. Ada toleransi. Itu ya. Seberapa banyak sih toleransinya gitu ya. Kalau misalnya kita bicara yang waktu hari pertama, kalau di Cemaran ada yang dikenal dengan TDI. Ya, ada yang dikenal kalau misalnya di BTP ada namanya ADI, ADI gitu ya, ada TDI, ada ADI. Itu adalah batas toleransi sebenarnya. Itu ya, tetapi tentu risikonya itu adalah kita minimalkan. Ya, jangan sampai masyarakat sakit
Ya, minimal sepanjang hidupnya itu mereka tidak pernah sakit gitu akibat pangan. Itu yang harapan kita gitu ya. Kalau yang meninggal karena kecelakaan di luar kontrol kita ya, Bapak Ibu semua. Nah, satu lagi ya tadi yang dimaksud dengan secara mandiri adalah yang kita kejar adalah komitmen, Bapak Ibu semua. Nah, ini adalah filosofi yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Bapak Ibu semua. Ya, yang kita kejar adalah komitmen, janji. Ya, janji dari pelaku usaha sebenarnya bahwa mereka akan menerapkan semua ketentuan peraturan perundang-undangan, ya, dan tentunya terus melakukan peninjauan ulang terhadap sistem yang mereka terapkan. Jadi harus continuous gitu ya. Kalau sekarang konsepnya adalah sustainability, ya, jadi harus terus-menerus melakukan perbaikan. Ya. Nah, kita kembali lagi definisi ini ada di Perbepom nomor 21 tahun 2021, Bu. Ini angka cantik nih. 21 ya. Ini saya alhamdulillah dapat berkah juga, Bu ya, Bu Doksa ya. Kita dapat 21 ini enak gitu ya, ngapalinnya ya. Itu enggak lupa insyaallah. Nah, di dalamnya itu ya yang menjadi lagi perbedaan dengan yang lama. Kalau dulu Bapak Ibu semua ya, pelaku usaha mau sampai mereka mati-matian menerapkan cara peredaran itu, nggak pernah ada pengakuan tertulis. Ya, kalau sekarang ada, nah, itu bentuknya adalah sertifikat. Mereka bisa mengajukan sertifikat. Nah, ada dua jenis nih. Ada sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO, ada pemenuhan standar. Kalau yang komitmen itu untuk yang retail tradisional, pasar misalnya. Pasar itu bisa mengajukan sertifikasi. Mereka nanti dapat namanya sertifikat pemenuhan komitmen, Bapak semua. Cuma 1 hari kerja saja. Nanti web based, Bu. Ibu semua nanti bisa googling aja, Bu, SMKPO, Bu. Itu ya. Nanti ada diarahkan ya ke website mana, caranya bagaimana, itu ada. Di YouTube juga ada petunjuknya bagaimana ya. Kami juga buat podcast, Bu. Kebetulan saya yang ngasih podcastnya jadi bisa lebih jelas lagi gitu ya terkait SMKPO ini. Nah, di dalamnya tentu yang menjadi pedoman yang perlu diterapkan dan wajib ya tentunya adalah cara peredaran pangan online yang baik, Bapak Ibu semua ya. Nah, perbedaannya antara penerapan dengan sertifikasi adalah satu, caper POB ini adalah wajib diterapkan. Ya, bagi yang mau mengajukan sertifikat, mau yang tidak, wajib diterapkan. Ya, itu yang pertama, kata kunci. Yang kedua adalah ketika dia sudah menerapkan dengan konsisten, ya, caper POB ini, dia bisa mengajukan sertifikasi. Nah, itu adalah sertifikat pemenuhan komitmen dan satu lagi adalah sertifikat pemenuhan standar. Dan satu lagi yang paling jadi catatan adalah karena tadi kuncinya adalah komitmen, janji, Bapak Ibu semua. Jadi BPOM ini istilahnya itu gini, Bu, percaya gitu ya, ngasih kepercayaan dulu gitu. Ini yang ada di Cipta Kerja itu, Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi pengusaha janji, kita percaya, kita kasih sertifikat. Gitu. Kalau dulu dia daftar ya, terus kita periksa baik dokumen ataupun juga sarananya, setelah itu baru keluar ya izinkah atau sertifikat ya. Kalau dulu ya, kalau sekarang untuk yang risikonya rendah dan menengah ya, untuk pangan yang risiko rendah dan menengah itu cukup dia berjanji ya, dia submit dokumen, kita keluarkan sertifikatnya, baru kita awasi. Ya, itu perbedaan yang paling utama, Bapak Ibu semua. Nah, kita masuk nih ke inti ya Bapak Ibu semua dari presentasi ini. Jadi apa sih maksud dan tujuan dari caper POB? Yang pertama adalah menjelaskan prinsip-prinsip ya dalam penerapan pedoman caper POB ini agar dapat diterapkan oleh pelaku usaha pangan. Ini agar kuncinya adalah bisa diterapkan Bapak Ibu semua ya. Jadi percuma ada peraturan tapi nggak bisa diterapkan. Itu bahasa saya mungkin bahasa langsungnya adalah ngomong kosong gitu ya. Kalau ada peraturan tapi tidak bisa diterapkan, buat apa gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya adalah mengarahkan pelaku usaha peredaran ya, dan juga termasuk juga pengelola pasar ya, untuk dia bisa menerapkan terkait ketentuan umum ya, cara baik di peredaran, terkait penyimpanan produk di gudang, terus juga terkait transportasi dan pengangkutan, dan terakhir terkait pemajangan atau display semua. Berikutnya adalah dapat meningkatkan pemahaman
ya, baik pelaku usaha pangan, ya, bisa juga terkait pengelola pasar, konsumen, pengawas pangan, serta praktisi di bidang pangan, ya, mengenai penerapan pedoman CPR POB. Sehingga tadi tujuannya konsumen jangan sampai sakit. Ya, tadi level keamanan pangan, mutu pangan, dan gizinya itu bisa tetap dijaga. Ya, tentu sepanjang masa simpan dari produk itu. Ya, itu jaminan dari pelaku usaha, Ibu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ketika pelaku usaha itu menyatakan umur simpannya 2 tahun, berarti selama 2 tahun itu mereka berjanji bahwa produk itu akan tetap aman, bermutu, dan bergizi. Itu ya, Bapak Ibu semua ya. Itu yang menjadi prinsip. Lalu sasarannya, ini tadi saya sebutkan tadi ya, sasarannya dari pedoman ini. Ya, tentunya adalah paling utama pelaku usaha pangan di sarana peredaran. Berikutnya adalah pengelola pasar, ya. Ya kalau di pasar itu kan pengolahnya ya, walaupun di sana banyak vendor ya, banyak los, banyak warung gitu ya, banyak kios di situ, tetapi tentu ada pengelola pasarnya yang dia punya tanggung jawab untuk memanage gitu ya, yang kita pegang itu. Terus berikutnya adalah konsumen tentunya. Konsumen ini menjadi istilahnya itu tujuan akhir ya dari sistem ini tentunya adalah agar konsumen tidak sakit gitu ya, dan mendapatkan manfaat tentunya optimal ketika mereka mengkonsumsi pangan gitu ya. Berikutnya adalah pengawas pangan. Nah, ini juga penting ya. Jadi harus beriringan nih antara pelaku usaha pangan dengan pengawas pangan ya. Jangan sampai ada beda persepsi. Makanya ini terbuka. Peraturan ini bisa di-download siapapun, Bu. Jadi tidak hanya untuk orang BPOM saja. Di pelaku usaha pangan tuh tahu bahwa oh yang diperiksa BPOM ini komponen A, B sampai Z gitu ya. Dan mereka tahu. Terus tools-nya ada juga, Bu, ada di peraturan itu. Tools pemeriksaannya. Gitu. Jadi sama-sama tahu, tidak ada dusta di antara kita, Bu, gitu ya. Itu yang pertama sasarannya. Untuk ruang lingkup, ya ini ya, ruang lingkup ada 3 bagian yang besar ya. Satu adalah ketentuan umum ya. Yang kedua adalah ketentuan transportasi dan pengangkutan, yang terakhir adalah ketentuan pemajangan. Nah, ada 3 hal yang baru sebenarnya di ketentuan umum yang ada dalam pedoman peredaran ini ya. Cara peredaran pangan yang baik ini. Yang pertama adalah tanggung jawab manajemen. Ini penting Bapak Ibu semua. Tadi kata kuncinya adalah komitmen. Komitmen artinya tanggung jawab ada di dia. Ya, tanggung jawab ada di dia siapa? Pemilik atau pimpinan puncak dari si sarana itu. Itu harus ada komitmen itu. Saya kebetulan sebelum di standarisasi, saya lama di pengawasan Bapak Ibu semua. Jadi saya istilahkan ada industri yang nakal itu saya sebut sebagai hewan peliharaan saya, Bu. Ini bahasa saya, Bu ya. Saya sayang sekali sama mereka. Jadi saya sering datang gitu. Sering datang memeriksa gitu. Nah, banyak yang industri yang karena tidak ada komitmen dari pimpinan puncaknya, dari pemiliknya, itu tidak selesai-selesai, Bu. Masalah itu ada aja gitu. Selama 2 tahun saya bolak-balik, sampai ke 3 kali saya bilang kok belum selesai-selesai gitu ya. Yang keempat kali saya bilang gini, saya tidak mau datang, izinnya saya cabut kalau pemiliknya tidak datang. Saya bilang gitu. Akhirnya pemiliknya datang, selesai Bu masalahnya Bu. Yang udah tadi 2 tahun itu selesai Bu. Nah itu pentingnya tanggung jawab manajemen. Jadi harus ada tanggung jawab manajemen. Yang kedua adalah, yang baru adalah rencana keamanan pangan. Harus punya rencana. Ini kalau di industri pangan dikenal dengan HACCP. Nah, HACCP ini kan sebenarnya bukan hanya di industri pangan Bapak Ibu semua. Di peredaran, di rumah tangga pun Bu, di rumah masing-masing nih Bapak Ibu semua bisa diterapkan HACCP ini sebenarnya. Ya. Kalau misalnya kita bicara HACCP, titik kritis yang paling penting apa? Sesaat sebelum dikonsumsi. Bu makan roti nih, ya kan? Mau di pabrik, mau di retail, selama tidak dikonsumsi kan aman-aman aja kan? Ibu nggak akan dapat dampak apapun gitu ya. Kecuali rotinya roti magic gitu ya. Ya, tapi yang paling penting adalah pada saat dikonsumsi itu. Gitu ya. Itu yang paling penting. Nah, kalau yang sekarang menjadi perhatian itu ada pangan siap saji Bapak Ibu semua. Ini yang risikonya paling tinggi sebenarnya. Karena tidak diolah lagi, tidak dihangatkan, langsung dimakan gitu ya. Apa tuh gorengan, roti gitu ya, rata-rata tidak dihangatkan kembali. Walaupun trennya saya lihat banyak nih di swalayan ya, minimarket yang dia menyediakan microwave. Jadi kalau ada pangan siap saji, misalnya apa, nasi geprek gitu ya, ayam geprek, nasi goreng, itu kan ada tuh banyak sekarang ya. Itu dihangatkan kembali, baru dikonsumsi. Nah, itu mungkin level keamanan pangannya meningkat Bu, karena tadi sudah dihangatkan terlebih dahulu. Tapi rata-rata
Misalnya kayak kue kering gitu ya, kue-kue basah itu kan tidak dihangatkan kembali, langsung dikonsumsi. Nah, biasanya itu yang punya risiko tinggi. Jadi harus ada rencana keamanan pangan ya. Dalamnya ada diidentifikasi apa sih bahaya keamanan pangannya. Kalau dari hari pertama kan Bu, apa ada bahaya fisiknya enggak, ada bahaya mikronya enggak, ada bahaya kimia, itu harus ada dalam rencana keamanan pangan itu. Dan bagaimana cara mengurangi atau menghilangkan bahaya keamanan pangan itu. Yang berikut adalah sistem manajemen mutu. Nah ini kalau sederhana adalah SOP. Harus punya SOP gitu ya. Nah rata-rata kalau di retail itu ini Bu, mereka tuh bilang gini, kami istilahnya tuh di luar kepala. Seperti itu Bu. Saya bilang kalau di luar kepala berarti nggak tahu apa-apa ya, bang gitu. Otaknya kosong gitu saya bilang. Iya harus ada catatan, harus ada sesuatu yang dia bisa diingatkan terus. Manusia ini kan tempatnya salah ya Bapak Ibu semua ya. Jadi jangan sombong gitu saya bilang. Jangan sombong. Mereka bilang sudah ada pelatihan, ada briefing. Iya, tapi tetap harus diingatkan. Gitu. Harus diingatkan. Dan itulah pentingnya dari SOP gitu ya supaya konsisten gitu ya penerapannya itu. Itu ya. Jadi Mohon ada maaf, 3 hal. Pak Dasep, waktunya tinggal sekitar 10 ya, menit lagi. Ini sebenarnya udah selesai saya. Ya. Kalau yang lain kan sama sebenarnya Bapak Ibu semua ya. Terkait komponen-komponennya sama seperti yang di CPPOB sebenarnya ya, ada terkait bangunan, hygiene personal gitu ya. Itu Bapak Ibu semua pasti akan istilahnya sudah paham betul lah ya terkait misalnya ini ya Bu ya. Tadi kan saya sebutkan hanya di A, B dan C ya Bapak Ibu semua ya. Tapi kalau misalnya kita lihat yang D standar bangunan fasilitas itu sama sebenarnya ya dengan yang di CPPOB. Yang beda misalnya apa? Yang beda misalnya terkait display. Itu mungkin yang paling beda kalau kita bicara retail ya Bu semua ya. Kalau penyimpanan di produksi juga ada gitu ya. Tetapi kalau kita bicara display, nah ini juga menjadi penting nih display ini. Karena nanti ada selain dia aspek hygiene dan sanitasi Bapak Ibu semua ya, display ini, ada juga yang terkait legalitas Bapak Ibu semua. Nah itu yang terkait nomor izin edar ya, itu juga sering menjadi temuan kami juga. Yang kedua adalah misalnya terkait masa kadaluarsa. Nah itu juga sering tuh. Banyak pangan-pangan yang sudah lewat nih masa kadaluarsa tapi tetap dijual. Nah itu yang kita juga sering temukan ya. Terutama nih sebentar lagi nih Bapak Ibu semua nih mau Ramadan nih, mau bulan puasa ya, mau Lebaran biasanya stok-stok itu yang lama itu keluar tuh semua tuh. Ya saya nggak mau bicara minyak lagi ya, minyak ya tahu sendiri lah. Ya tapi biasanya ketika Lebaran ini banyak sekali Bu pelanggarannya Bu. Banyak sekali pelanggarannya karena kalau di peredaran beda dengan di produksi ya. Kalau di produksi itu kan lebih stabil gitu ya jumlah pelaku usahanya itu. Tapi kalau kita bicara peredaran itu pada saat terutama Ramadan ya, itu meningkat drastis Bu yang jualan itu. Ya, mau tukang Gojek tuh supir taksi ikut jualan semua Bu. Apalagi sekarang ada online ya. Ada situs online, ada marketplace yang semua bisa jualan gitu ya. Itu juga menjadi perhatian kita. Ya, ini sudah saya terangkan di awal, saya tidak akan, itu tujuan saya menerangkan di awal Bu, supaya ini kita skip aja lah, gitu ya. Nanti kalau misalnya Ibu ada pertanyaan, pas diskusi aja ya, kita akan gali lebih lanjut. Ya. Nah, satu lagi Bu, yang tentu yang menjadi catatan, saya tidak akan panjang lebar, soalnya adalah bahwa di peraturan baru ini tuh ada yang namanya pendekatan diskriminasi. Penting nih, di pengawasan tuh harus ada diskriminasi Bu. Artinya apa? Secara prinsip, sama perlakuannya antara mau dia retail modern besar, mau dia retail modernnya kecil, mau dia tradisional gitu ya, perlakuannya sama, bahwa dia harus menerapkan cara peredaran pangan olahan yang baik. Itu kuncinya, itu basicnya ada di situ. Tetapi pada saat implementasi ada perbedaan Bu. Kita bicara real aja ya, fakta aja nih. Di retail modern yang cabangnya itu ribuan, tentu Bapak Ibu tahu ya, ada yang inisialnya I, ada yang inisialnya A, ada di mana-mana gitu ya. Itu banyak ya, dan mungkin semuanya ya, itu banyak yang tidak punya SOP. Tidak ada prosedur tertulis. Display, bagaimana cara menyimpan, ya, bagaimana cara menangani hama, itu mereka nggak punya tuh SOP-nya. Gitu ya. Dan saya juga sedih gitu ya. Mengapa seperti itu gitu ya. Walaupun ya
yang disebut SOP ini bukan berarti harus print out loh Bu ya. Bukan berarti harus hard copy, enggak. Ya, ada juga retail yang dia udah punya sistemnya, bentuknya soft copy, boleh. Si karyawan itu bisa mengakses gitu ya, bisa diakses, dibaca gitu ya. Bagaimana sih cara nyimpen yang baik gitu ya. Bagaimana menghandle yang baik. Karena pas Ramadan tuh banyak Bu yang temuan yang selain tadi saya sebutkan kadaluarsa, banyak produk-produk ilegal gitu ya yang masuk, yang dijual gitu. Ada juga yang produk-produk rusak, yang penyok, yang sobek, itu karena penanganan mereka itu berdasar penerimaan, penyimpanan itu nggak baik Bu. Dilempar lah gitu ya, yang jatuh lah segala macam itu banyak sekali. Itu yang tentu kita hindari betul ya Bapak Ibu semua. Nah, makanya untuk penerimaan dia ada juga Bu di sini diatur gitu ya tentang penerimaan bagaimana, karena kalau kita bicara tadi hasap Bapak Ibu semua ya, kalau di tingkat produksi mungkin hanya beberapa tahap proses aja yang kritis. Tetapi kalau di peredaran hampir semua tahapan itu kritis. Pada saat misalnya penerimaan ya dari truk dimasukkan ke gudang atau ke display. Kalau biasa kalau di retail tuh langsung ke display Bu penyimpanannya. Jadi di gudang itu sisanya, jadi ketika sudah dimasukkan ke display semua, sisanya baru disimpan di gudang. Makanya kalau kita ke gudang yang ada di minimarket tuh sedikit aja sempit Bu, kecil ruangannya itu. Karena biasanya semuanya itu produk-produk biasanya langsung disimpan di display, ya di pemajangannya gitu ya. Nah itu penting juga ya. Kalau saya biasanya karena saya sudah lumayan lah Bu ya, jadi pengawas. Ketika masuk saya pakai ini, karena kalau terkait hama Bapak Ibu semua ya, indera penciuman. Saya tahu, oh bau kecoa, bau tikus saya tahu langsung ya ketika masuk. Terutama ketika yang saya miris ya, itu di minimarket yang di dekat kantor saya sendiri Bu, di Badan POM. Saya kesel tuh. Iya, aduh, enggak Bu, bukan yang sejajaran Bu. Iya. Nah, saya kesel banget itu. Saya kesel itu karena saya begitu masuk cium, waduh, kok ini bau tai tikus gitu ya, kotoran tikus, waduh bahaya ini. Itu saya juga agak miris Bu ya. Harusnya yang dekat Badan POM itu harus yang paling patuh Bu. Saya tutup juga nih. Cuma minimarket izin bukan di saya Bu, bukan di Badan POM. Kalau di produsen saya bisa rekomendasi cabut izin edarnya gitu. Tapi kalau di minimarket tentu tidak bisa seperti itu. Ya. Sedih juga Bu, karena yang belanja juga banyak orang BPOM sama orang Menteri Kesehatan Bu. Aduh, malu. Itu ya, itu yang tentu menjadi perhatian. Nah, legalitas juga saya tidak perlu sebutkan ya. Nanti di sini adalah terkait NIA ya. Yang baru mungkin OSS ini ada ini Bu ya, NIB ya. Itu yang paling baru ya, karena sekarang semua perizinan berusaha itu ditarik semua ke BKPM Bu. Satu pintu gitu ya kalau sekarang. Mau daerah, mau di pusat itu satu pintu. Nah ini juga salah satu poin penting Bu adalah terkait personel Bu. Ini penting Bu personel ini. Jadi mau ada sistem, ada fasilitas, personelnya itu tidak memanfaatkan, tidak menerapkan dengan konsisten, ya percuma Bu. Percuma ya, ada sistem, ada ini. Kalau misalnya personel itu tidak menerapkan secara konsisten. Lalu bagaimana kita tahu mereka menerapkan secara konsisten? Harus ada pelatihan yang berkesinambungan, gitu, yang terus-menerus, yang rutin, dan dievaluasi. Gitu ya. Jangan cuma pelatihan nggak ada evaluasi, buat apa gitu ya. Nah, seperti ini nih Bu, ini bagus nih Bu acara ini Bu. Ada pretest, ada post-test. Ya tahu nih, jangan sampai kita udah berusaha gitu ya, kayak post-testnya turun nilainya, aduh sedih kita Bu. Mudah-mudahan nanti nilainya bagus Bapak Ibu semua ya, naik ya, 100 lah gitu. Yang di bawah 100 ya mudah-mudahan ya, insya Allah. Baik. Ini terkait transportasi ya dan juga pemajangan. Nah, ini juga menjadi poin penting. Saya terkait pemajangan ada apa istilahnya itu pemisahan Bu antara yang pangan dan non pangan Bu. Ini juga penting nih. Ya terutama non pangan yang dia bisa kontaminasi silang. Apa Bu? Yang berbahaya nih Bu. Deterjen. Obat nyamuk. Jadi kalau misalnya Ibu belanja nih ya ke minimarket, ada kasirnya itu dia tempatkan di wadah belanja yang sama. Saya beli misalnya obat nyamuk nih, terus beli susu, dimasukkan di, saya biarin aja biasanya, saya uji gitu. Dimasukin ke tempat yang sama, wah nggak lulus nih, lalu pelatihan nih. Harusnya ditahu kan, mohon maaf Pak, ini harus dipisah, gitu harusnya ya. Harusnya, ini catatan juga, saya bisa gitu. Catatan, besok datangin gitu.
Kalau misalnya ketemu ada orang yang dia tidak memenuhi tadi ya ketentuan. Jadi harus dipisah Bu antara pangan dan non-pangan. Baik itu di penyimpanan, baik itu pada saat pemajangan, ataupun pada saat nanti masuk ke tas belanja, harus dipisah Bu. Ya termasuk di rumah Bu, jangan sampai berdekatan tuh. Deterjen, obat nyamuk Bu, apalagi obat nyamuk ya Bu ya. Nah, itu kan insektisida gitu ya, bahan-bahan beracun gitu ya. Jangan sampai disimpan berdekatan dengan pangan. Bahaya itu. Ya, jangan sampai. Nah ini aja Bu perbandingan aja antara yang bersih dan enggak gitu Bu ya. Yang paling sering kita temukan yang di atas Bu ya. Nah, ini paling sering nih kita ya udahlah kita tahu sendiri ya. Dan ini tentu rumit ya kalau kita bicara pasar tradisional karena biasanya yang pegang adalah pemerintah daerah Bapak Ibu semua. Jadi kita harus memang terus melakukan pendekatan-pendekatan, advokasi gitu ya. Pemerintah daerah untuk bagaimana caranya agar hygiene sanitasi lah minimal itu bisa meningkat gitu ya. Kalau di bawah mungkin ini diambil di BSD Bu, ya pasar modern BSD atau misalnya pasar modern yang di Alam Sutra Bu, itu kan sudah baik ya manajemennya. Nah harapan kita mungkin semua pasar tradisional bisa gitu ya, istilahnya itu mencapai level yang sama terkait hygiene dan sanitasi. Ini yang untuk yang pedagang, bagi konsumen, alhamdulillah Bu, dengan adanya COVID, kita jadi sering cuci tangan Bu. Ya, walaupun sekarang trennya agak turun ya, karena kita merasa sudah di booster ya, aman lah gitu ya, nggak kena COVID. Tetapi saya yakin sebagian besar mayoritas masyarakat tuh masih rajin cuci tangan. Ya. Ini juga salah satu berkah dari adanya COVID, Bapak Ibu semua. Nah itu, jadi istilahnya itu penting sekali Bapak Ibu semua ya, untuk menjaga agar pangan yang kita konsumsi itu tetap terjaga keamanannya, terutama keamanannya. Nah untuk tips penyimpanan, nah ini juga penting Bapak Ibu semua. Ini saya setiap hari saya ketemu Bu. Nggak boleh Bu tuh yang dikasih tanah silang, nggak boleh Bu. Jadi yang agak besar Bu ya, mau di pasar tradisional. Di retail modern saya ketemu Bu, seperti ini Bu. Ya ada bakso disimpan di suhu ruang. Aduh, saya bilang dekat rumah saya lagi. Di suhu ruang. Kalau yang di pasar ini Bu, mereka simpan di freezer Bu, kalau di rumah ya. Bawa tuh ke tempat dagangannya, simpan di suhu ruang. Nggak laku, balik lagi ke rumah simpan di freezer. Wassalam Bu, udah rusak itu produknya kan. Itu yang tentunya kita harapkan ada perbaikan. Tapi memang ini rumit Bu, kalau kita bicara pasar tradisional ya. Rumit ini, karena mereka bilang pasti, kami nggak punya modal untuk istilahnya pengadaan freezer gitu ya. Terus juga harus ada listrik juga yang menjadi pengeluaran juga. Karena itu yang tentunya peran dari pemerintah daerah tentunya ya kita harapkan bisa memfasilitasi itu sebenarnya. Jadi bisa saja nanti misalnya ada display bersama kah atau bagaimanalah ya caranya agar produk itu tetap sesuai dengan yang di petunjuk penyimpanan ada di label Bapak Ibu semua. Ya kalau misalnya di suhu minus 18 ya di minus 18 tuh yang produk beku ya. Jangan sampai disimpan di suhu ruang. Ini bahaya nih Bapak Ibu semua. Baik, itu mungkin yang terakhir dari saya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya kembalikan ke Ibu Moderator.